Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas anatomi dan fisiologi sistem pencernaan yang diampu oleh Bapak Henry Didiharto SKEP NS MPD. Perkenalkan, nama saya Suci Mulia Divinata, nomor NIM 221322702, Regula 2 semester 2, Sekolah Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2021-2022. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, dan makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Bagian-bagian organ sistem pencernaan: 1. Mulut, 2. Kerongkongan atau esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, dan 6. Anus dan rektum. Fungsi organ sistem pencernaan: 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya di dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papilia, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa, sementara kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkan, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglottis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan kembali ke kerongkongan. Lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan diproduksinya, serta perlahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung, sementara itu zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot yang berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 14 jam setelah makan. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil sebesar 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dinding bagian dalam usus halus
penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi tetap diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dan sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Karena kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat. Lemak dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut vil. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besar sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus sekitar 5-6 meter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong pada bagian usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sektum dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan dan tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-otot bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.